Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita belajar kembali sesuai dengan janji saya yang kemarin untuk menampilkan soal-soal yang berhubungan dengan kubus. Ini semua ikut belajar ini. Ini ada soal yang pertama. Ada panjang rusuk sebuah kubus adalah 10 cm. Hitunglah panjang diagonal berikut. Yang pertama diagonal bidangnya, yang kedua diagonal ruangnya. Oke, akan saya gambar sebuah kubus. Nanti kalau gambarnya jelek mohon maaf ya. Wah, ini kurang bagus ini. Ini sebuah kubus, walaupun mencong-mencong, sebuah kubus. Waduh, kurang pas ya, kurang pas ternyata, mohon maaf. Sebuah kubus dengan rusuk 10 cm, jadi panjang 10 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 10 cm. Kita diminta untuk menghitung diagonal bidang dan diagonal ruangnya. Mana yang dinamakan diagonal bidang? Diagonal bidang itu berarti ada di bidangnya kubus. Kalau diagonal ruang ada di ruangan kubus. Baik, saya kasih nama dulu kubusnya. A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, diagonal bidang itu ada di bidangnya kubus. Ini BG, ini dari B sampai G. Ini dinamakan diagonal bidang. Kelihatan enggak? Aduh, kurang mantap ya. Mohon maaf ya, videonya abal-abal ini. Seada-adanya. BG ini adalah diagonal bidang. Mana diagonal ruangnya? Diagonal ruangnya bisa kita gambar dari A sampai G. Garis ini yang berwarna merah. Dari A sampai G. Garis putus-putus ini yang berwarna merah. Ini adalah diagonal ruang. Misalnya kalau kita gambar dari A sampai C, bisa, itu juga diagonal bidang. Baik, mari kita menghitung. Jadi untuk diagonal bidang, kalau kita keluarkan dari kubusnya, kalau kita keluarkan dari kubusnya, maka dia gambarnya menjadi seperti ini. Ini B, C. Ini B, di sini C. Terus ke atas, ini G. Nah, inilah diagonal bidang BG. Ini 10 cm, ini juga 10 cm. Terus bagaimana kita menghitungnya? Masih ingat dengan teori Pythagoras bahwa di depan sudut siku-siku adalah sisi miring. Maka BG sama dengan akar dari BC kuadrat ditambah dengan CG kuadrat. Berapa nilai BC? 10. 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Maka didapatkan 10 kuadratnya ada 2. 2 kali 10 kuadrat. Nah, angka yang bisa dikeluarkan dari akar ini
yang bisa dikeluarkan dari akar adalah angka 10. Yang tersisa di dalam akar masih ada angka 2. Jadi diagonal bidang BG adalah 10 akar 2 cm. Ini diagonal bidang. Untuk diagonal ruangnya AG. Untuk diagonal ruangnya AG, karena ABCDA ini juga sama, ini 10 cm, ini juga 10 cm, maka diagonal bidang AC, diagonal bidang AC ini juga 10 akar 2. Ini BG atau AC sama dengan BG sama dengan 10 akar 2 cm. Nah, bila kita keluarkan dari kubusnya, maka di situ terbentuk ya, ini adalah AC, ya, ini adalah AC, dan ini adalah CG. Ini A, ini C, kurang tinggi dikit, ini G. Nah, inilah diagonal ruangnya. Inilah diagonal ruangnya AG. Ini berapa tadi? Ini 10 akar 2 dan ini 10 cm. Ini juga cm. Terus apakah kita juga menggunakan teorema Pythagoras? Sama, kita juga menggunakan teorema Pythagoras bahwa AG sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah CG kuadrat sama dengan 10 akar 2 dikuadratkan ditambah 10 kuadrat. Nah, 10 akar 2 dikuadratkan tadi bagaimana? 10 akar 2 kuadrat tadi adalah dari, ya, kita dapat dari 2 kali 10 akar 2. 2 kali 10 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2. 2 kali 10 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2 berarti ada 3 kali 10 pangkat 2. Nah, yang bisa dikeluarkan dari akar adalah 10. Jadi 10 akar 3. Jadi diagonal ruangnya adalah 10 akar 3. Jadi secara gampangnya untuk menghitung panjang diagonal bidang maupun diagonal ruang di kubus, rumusnya yang gampang adalah, kesimpulannya, diagonal bidang rumusnya adalah, misalnya rusuknya itu X, kita kasih nama X, ya, maka panjang diagonal adalah diagonal bidangnya DB, ya, diagonal bidang DB, saya kasih tanda DB. DB adalah X akar 2. Ini diagonal bidang. Yang B diagonal ruang atau DR. Misalnya juga R-nya adalah X, rusuknya adalah X, maka diagonal ruangnya adalah X akar 3. Jadi kalau X-nya ini diganti angka 12, maka 12 akar 3. X-nya diganti angka 12, maka
X-nya diagonal bidangnya ini 12 akar 2. Secara gampangnya seperti itu. Baik. Soal yang kedua. Soal yang kedua adalah panjang diagonal bidang kubus adalah 128 cm. Hitunglah panjang rusuknya dan luas permukaannya. Kita mengarah ke luas permukaan kubus. Nah, mungkin soalnya bisa diganti. Diketahui panjang diagonal kubus, terus langsung kita disuruh mencari luas permukaannya. Sebelum kita bisa mencari luas permukaannya, kita harus mencari panjang rusuknya. Nah, di soal ini kita sudah dituntun. Ya, dituntun cari panjang rusuknya dulu, baru cari luas permukaannya. Bagaimana cari panjang rusuknya? Kita ingat tadi, diagonal kubus. Ya, diagonal kubus adalah diagonal bidang kubus. Diagonal bidang kubus tulisannya jelek ini, sama dengan X akar 2. Nah, di sini sudah diketahui bahwa diagonal kubusnya adalah akar dari 128. Atau X ini kita ganti R. R akar 2. Jadi DB sama dengan R akar 2. DB nya berapa? DB nya akar dari 128 sama dengan R akar 2 ya. 128 itu kalau dibagi 2 berapa? Itu adalah 64 ya, berarti ini 64 kali 2 ya, akar 64 kali 2 sama dengan R akar 2. Apakah ini bisa dikeluarkan 64 nya? Bisa. Akarnya 64 adalah 8, berarti 8 akar 2 sama dengan R akar 2. Nah, bagaimana selanjutnya? Selanjutnya kita tukar tempatnya. R akar 2 sama dengan 8 akar 2. Maka rusuknya adalah R-nya adalah 8 akar 2 dibagi dengan akar 2. Ini bisa kita coret. Akar 2 dibagi akar 2 adalah 1. Maka didapatkan R-nya adalah 8. Rusuknya adalah 8 cm. Rusuknya 8 cm. Oke. Rusuknya 8 cm. Sudah ketemu. Sekarang kita cari luas permukaan. Luas permukaan kubus. Masih ingat rumusnya bagaimana? Luas permukaan kubus sama dengan ya, ingat, kubus terdiri dari 6 bidang yang sama besar, yang sama luas, diselimuti oleh 6 bidang yang sama luas. Alas tutup samping kanan samping kiri itu sama luas. Bagaimana rumusnya untuk alasnya? Sisi kali sisi atau rusuk kali rusuk, sehingga luas permukaan kubus adalah 6 kali rusuk pangkat 2. Nah, karena rusuknya sudah diketahui, berarti 6 kali 8 pangkat 2 sama dengan 6 kali 64. Berapakah 6 kali 64? 6 kali 64 bisa dihitung. 360 ditambah 24, 360 ditambah 24, 380.
84 cm persegi ya, cm pangkat 2 cm persegi. Ini untuk luas itu menggunakan persegi ya. Luas menggunakan persegi. Oke, selanjutnya akan kita pelajari luas permukaan juga ya, soal nomor 3. Ini luas permukaan juga. Yang diketahui adalah keliling alasnya sebuah kubus. Yang diketahui keliling alas sebuah kubus adalah 32 cm, maka kita disuruh menghitung panjang rusuknya. Yang kedua, menghitung luas permukaannya. Seperti soal nomor 2 tadi. Soal nomor 3 ini apabila divariasi maka dihilangkan pertanyaan nomor 1. 3A-nya dihilangkan ya. Ini kalau biasanya kalau di sekolah ini soal yang beranak, anaknya dihilangkan ya. Keliling alas sebuah kubus adalah 32 cm. Hitunglah luas permukaan kubus tersebut. Bisa begitu. Maka kita harus mencari dulu panjang rusuknya, baru bisa menghitung luas permukaannya. Oke, kita kerjakan. Yang pertama, panjang rusuk kubus. Panjang rusuk kubus. Nah, yang diketahui adalah keliling. Keliling kubus, kelilingnya adalah 32 cm. Dulu. Masih ingat rumus keliling? Bahwa keliling kubus sama dengan 4 kali rusuk atau 4 kali R ya. Keliling kan cuma muter aja. Nih. Kubus sisinya alasnya adalah persegi. Persegi itu sisinya sama panjang 10 10 10 10. 4 kali 10 40. Nah, berarti keliling itu 4R, 4 kali R, atau biasa ditulis 4R, atau dalam buku yang lain 4S. Sisi sama ya, pengertiannya sama. Maka karena kelilingnya adalah 32, maka 32 sama dengan 4 kali R. 4 kali R. Nah, kita pindahkan. 4 kali R sama dengan 32. R sama dengan 32 dibagi 4. R-nya berapa? 8 cm. R-nya 8 cm. Nah, sekarang karena R-nya sudah diketahui, ya, rusuknya sudah diketahui, rusuknya 8 cm, maka kita bisa menghitung luas permukaannya. Luas permukaan kubus. Ya, rumusnya bagaimana tadi? Luas permukaan seperti nomor 2. Luas permukaannya kubus adalah 6 kali R pangkat 2 ya. 6 kali R pangkat 2, atau bisa ditulis 6 R pangkat 2. Bisa juga di buku lain itu 6S pangkat 2. Pengertiannya sama ya. 6 kali rusuk pangkat 2. 6 kali luas bidang. Maka karena R-nya adalah 8, berarti 6 kali 8 pangkat 2 sama dengan 6 kali 64, sama dengan seperti nomor 2 tadi ya, seperti nomor 2 tadi 32
384 cm persegi. Jadi untuk luas permukaan kubus seperti itu. Untuk menghitung panjang rusuknya yang diketahui kelilingnya, berarti kita harus ingat rumus keliling kubus. Kalau nanti yang diketahui luas alasnya kubus, ya, kita harus ingat luas alas kubus itu bagaimana. Tapi kalau luas alas kubus yang diketahui, itu nyari luas permukaannya, tidak harus menghitung panjang rusuknya. Langsung luas alas kubus kita kalikan 6. Ini kan luas alas kubus. Ini adalah luas alas kubus. Ya. Oke, lanjut nomor 4. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya adalah volume atau isi. Volume itu isi. Volume itu isi. Kita tarik dulu biar kelihatan. Hitunglah volume kubus yang panjang rusuknya 6 cm. Ini soal enak sekali. Tidak pusing-pusing ini. Tidak dibikin pusing, levelnya masih ya gampang ini. Bagaimana rumus volume kubus? Volume kubus sama dengan rusuk kali rusuk kali rusuk kubus. Kalau kita gambarkan, ini gambar yang jelek lagi nih. Maaf, saya tidak bisa menggambar yang cakep. Gambarnya yang sederhana aja, coret-coret seperti ini. Saya diajarkan seperti ini di SMA. Mengapa kamu pakai penggaris kelamaan? Rusuk kubus nih ya, misalnya ini kubusnya, anggap kubus, maka volumenya adalah rusuk kali rusuk kali rusuk. Nanti kalau balok juga sama, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, sebenarnya volume itu, volume kubus, balok, prisma, limas, itu luas alasnya dikalikan dengan tinggi. Ini luas alas ini dikalikan dengan tinggi. Ini adalah alasnya, luas alas dikalikan tinggi. Karena luas alasnya R kali R, ya, rusuk dan tingginya juga R, maka volume kubus adalah R kali R kali R, atau rusuk pangkat 3. Karena rusuknya 6, maka ini 6 pangkat 3. 6 kali 6 kali 6. Nih, kalau ada yang nggak paham, 6 pangkat 3 itu 6 kali 6 kali 6. 36 dikalikan 6. Berapa 36 kali 6? Ayo hitung cepat. 36 kali 6. Berapa 36 kali 6? 96 cm kubik. Cm pangkat 3. Kalau pangkat 3 ini berarti kubik. Cm kubik. Jadi volume itu, volume adalah luas alas dikalikan tinggi. Nanti perbedaannya di limas. Limas itu menggunakan sepertiga. Sepertiga luas alas dikalikan tinggi. Mengapa seperti itu? Karena limas itu volumenya sepertiga volume balok. Bisa juga sepertiga volume kubus, tergantung limasnya. Oke.
tidak ada pertanyaan, langsung soal nomor 5. Ada soal nomor 5 ini. Ada panjang diagonal bidang sebuah kubus adalah 162 cm. Hitunglah panjang rusuk kubusnya. Yang kedua, hitunglah volume kubusnya. Nah, kita menghitung panjang rusuknya dulu. Oke, kita hitung panjang rusuknya dulu. Panjang rusuk kubus. Bagaimanakah panjang rusuknya? Seperti soal yang tadi, yang nomor berapa tadi? Yang nomor 2. Ya. Diketahui diagonal bidangnya. Diketahui diagonal bidangnya. Rumusnya adalah R akar 2, rusuk akar 2. Di sini diagonal bidangnya adalah akar dari 162. Diagonal bidangnya adalah 162. 162 kalau dibagi 2 ada berapa hasilnya? 162 dibagi 2 sama dengan berapa? Sama dengan 81 dikali 2 sama dengan R akar 2. Nah, di sini yang bisa keluar adalah 81. Akar 81 adalah 9. 9 akar 2 sama dengan R akar 2. Kita pindah posisi dulu. R akar 2 sama dengan 9 akar 2. Maka R-nya adalah 9 akar 2 dibagi akar 2. Tidak perlu kalkulator, kita coret aja. Kita hilangkan dengan pencoretan. Bagi akar 2 1, bagi akar 2 1. Akar 2 dibagi akar 2 sama dengan 1. Maka rusuknya adalah 9 cm. Oke, kita sudah ketemu rusuknya. Kita hitung volumenya. Volume kubus. Aduh, tulisannya ini bagus sekali. Bagaimana tadi? Rumusnya masih ingat? Apakah masih ingat rumusnya? Rumusnya adalah rusuk pangkat 3. Karena rusuknya 9, maka 9 pangkat 3 atau 9 kali 9 kali 9, 81 kali 9. Berapa 81 kali 9? Ya, 720 ditambah 9. 729 cm kubik. Nah, jadi ada 5 soal yang sudah kita bahas. Besok kita akan lanjutkan ke balok ya. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke balok. Dari balok nanti ke prisma, selanjutnya ke limas. Nah, setelah limas nanti mungkin ada soal-soal campuran. Ada yang campuran balok dengan kubus, ada yang campuran balok dengan limas, ada yang campuran prisma, ada yang dipotong atau diapakan. Nah, untuk kali ini kita cukupkan sekian. Bila masih belum paham, silahkan menuliskan di kolom komentar apa yang harus saya perbaiki. Apakah videonya harus dengan animasi
atau begini aja sudah cukup, atau suaranya harus keras ya. Ini masih belum menggunakan alat yang canggih nih ya. Masih menggunakan seadanya. Ini tadi nggak kelihatan. Ini hasilnya, hasil dari Polua. Baik, cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon dukungannya ya, agar saya bertambah bersemangat memberikan contoh-contoh soalnya atau materi-materi yang saya ketahui yang mungkin bisa membuat paham. Alhamdulillah kalau membuat paham. Bila tidak membuat paham atau tidak, semakin tidak jelas, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.